يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني O Jesus, son of Mary, did you say to the people, take me and my mother as deities besides Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada satu buah video di mana video tersebut itu orang non-muslim ini telah mendengarkan Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 116. Lalu orang non-muslim ini kaget karena isi dialog di dalam Al-Quran itu bahwa Allah berdialog dengan Nabi Isa, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116. Nah teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Wow, this is really emotional. Yeah. I never knew Jesus and Allah had this conversation. This is beautiful. This is beautiful to listen to. Much exciting and so curious to know more. عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi orang non-muslim ini mendengarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Dan orang non-muslim ini kaget karena tidak pernah mendengarkan, yaitu ataupun tidak pernah tahu antara dialog Allah dengan Nabi Isa. Karena orang-orang non-muslim ini ya, dia itu mempercayai bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, anak Allah. Namun itu dibantah di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak punya anak. Orang non-muslim ini ya mendengarkan surat Al-Maidah ayat 116, yaitu tentang dialog Allah dengan Nabi Isa. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Isa menjawab, ya, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib. Nah, inilah dialog antara Allah dengan Nabi Isa. Di dalam kepercayaan orang-orang Nasrani, ya, kan mereka mengatakan Yesus adalah anak Allah. Dan ada juga yang mengatakan Yesus adalah Tuhan.
dan ibunda Maryam adalah Tuhan. Nah, maka dari itu ya, teman-teman ya, ini sudah dibantah di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Jadi pemuda non-muslim ini kaget karena tidak pernah tahu ya, yaitu tentang isi dialog Allah dengan Nabi Isa. Yang dia tahu ya, yang dia tahu adalah Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan kembali ya. Yo, I was not expecting this, especially this. I was not expecting this. Oh, Jesus, Son of Mary, did you say to the people, take me and my mother as deities besides Allah? So Allah asked Jesus, did you tell the people to take you as God? You know, besides Allah? Let me see the respond. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Jesus responds to Allah that I never told these people to take me as deity. Oh my God, I don't even know how to. I never knew that Allah would ask Jesus, or is going to ask Jesus, did you tell the people to take you as God instead of me, like instead of Allah? Yeah. And you all have heard or read what Jesus' response was. This is the biggest surprise of my life. I never knew. Jadi pemuda non-muslim ini tidak pernah mendengar yaitu dialog antara Allah dengan Nabi Isa tentang terkait masalah Yesus ya. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa ya, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan selain Allah. Nah teman-teman, jadi itulah ya dialog antara Allah dengan Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan, melainkan Nabi Isa itu adalah utusan Allah, yaitu adalah seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana kita umat Islam itu mempercayai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sama-sama manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan agama Allah, untuk mengajak orang-orang manusia di muka bumi ini untuk menyembah kepada Allah, Tuhan yang satu, mengesahkan Allah. Bukan malah orang-orang menganggap mereka ini adalah Tuhan, sebagaimana orang-orang non-muslim mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, yaitu Yesus. Dan itu adalah keyakinan yang salah dan keliru. Saya menjelaskan ini kepada orang-orang non-muslim ya, agar mengetahui siapa sih Nabi Isa yang sebenarnya. Ya. Jadi memang terbukti di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116 mengisahkan antara dialog Allah dengan Nabi Isa. Guys, guys, this video, at least the last minutes, at the beginning, I never know I'm going to see, but at the beginning it was like, okay, she's reciting very well, but then start the in a certain way, I think suffer, even crying. It's like it really touches you, you know. It really touches you, you know. At least at me, like, make me feel weird. Okay, so right now the beginning already surprised me, because one specific thing I didn't know, now I know, is that first of all, it's the same. I think it's not the same, but at the time it's the same name, you know, Jesus. I wasn't sure if Jesus did exist in the Islam religion. So now I know it exists, you know. I didn't know that, and at least the beginning already surprised me, you know, like. So in this case, Allah was having a direct conversation with Jesus. In this case, you know, I would like to know. Please let me know in the comments what will happen, for example, with a person like me. Imagine that today I die,
okay? But I never was against Allah. I never was against that. I was never disrespectful. But I was also learning. But I stay in the middle, you know. I was learning, but I never became to Muslim, you know, to Islam. What will happen to me, you know? I will be punished. I would like to know that. Jadi pemuda ini bertanya kepada teman-teman ya, karena pemuda ini belum pernah memeluk Islam dan tidak pernah menghina Allah ya, ataupun menghina agama Islam. Apakah pemuda ini, kalau pemuda ini meninggal, apakah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita tidak pernah menghina agama siapapun ya. Terus kemudian kita tidak pernah menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ini orang non muslim ya. Kalau kemudian mereka ini sebelum memeluk agama Islam ya, kalau dia meninggal, maka mereka adalah meninggal dalam keadaan kafir. Maka Allah akan mengazabnya ya. Kalau orang non-muslim ini ya bersyahadat memeluk agama Islam ya, meyakini bahwa Allah adalah Ahad, kemudian Rasulullah adalah utusan Allah, maka orang pemuda ini dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disucikan kembali sebagaimana orang yang baru lahir. Dan kalau pemuda ini meninggal setelah bersyahadat, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda ini sudah bersyahadat dan memeluk agama Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu pernah ada seorang anak kecil, yaitu dari kalangan Yahudi, yang mengabdi pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu suatu saat ia sakit. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya. Lalu beliau berkata, masuklah Islam. Kemudian anak kecil itu melihat ayahnya yang berada di sisinya. Lalu berkata ayahnya, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak Yahudi tersebut masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1356. Itu adalah dalil ya, yaitu tentang orang non-muslim apabila masuk Islam ya, maka Allah akan menyelamatkan dari siksa api neraka. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.